Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pandu Yuanjaya, MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Analisis Kebijakan Ekonomi Soeharto pada tahun 1984 sampai 1998. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kisha Shani Aureli, NIM 230407345. Saya Tasya Putri Amalia dengan NIM 230407347. Saya Aulia Saskina Prastio, NIM 23040730058. Saya Angelina Maiza Putri Hesibuan dengan NIM 23040730068. Saya Rifka Fazira Khairunisa dengan NIM 23040730070. Saya Nabila Amelia Puspitasari dengan NIM 23040730074. Baik, di sini nanti kita akan membahas yang pertama, sistem ekonomi dan sasaran ekonomi, yang kedua, rehabilitas dan stabilisasi ekonomi, yang ketiga, trilogi pembangunan, yang keempat, repelita, yang kelima, kerjasama IMF dan krisis moneter, dan yang terakhir, dampak kebijakan ekonomi. Baik, langsung saja yang pertama, sistem dan sasaran ekonomi era Soeharto. Sistem dan sasaran ekonomi pada era Soeharto, yaitu ia melakukan sistem ekonomi campuran, yang di mana pemerintah mencampur tangankan antara pemerintah dan masyarakat. Pada sistem ini, pemerintah sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat yang menjalankan ekonomi tersebut berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Sasaran ekonomi pada era Soeharto ini yaitu tertuju kepada penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Selanjutnya ialah rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi disebabkan oleh adanya hiperinflasi. Inflasi pada masa tersebut mencapai 600%, dengan produksi yang berjalan 20% di bawah standar, birokrasi yang lemah, dan kasus korupsi yang menjamur, serta infrastruktur yang sudah usang. Dengan itu, Presiden Soeharto memerintah tim ekonominya yang didominasi oleh kelompok Tenkorat dari Universitas Indonesia untuk menyusun program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Landasannya yakni TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang menyebabkan pembaruan landasan ekonomi negara. Dalam ketetapan MPRS tersebut menyebutkan keharusan untuk melakukan perbaikan masalah ekonomi rakyat di atas potensi masalah negara, termasuk masalah nasional di bidang politik. Jadi difokuskan untuk di bidang ekonominya. Dengan dikeluarkannya ketetapan ini, juga kebijakan politik dalam dan luar negeri di Indonesia akan disesuaikan untuk mendorong perbaikan ekonomi negara. Rehabilitasi itu rehabilitasi fisik terhadap sarana dan prasarana serta alat-alat produksi yang mengalami usang dan kerusakan. Untuk stabilisasi ekonomi, itu kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, serta kebijakan untuk menstabilkan nilai rupiah. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Fokusnya yaitu pengendalian hiperinflasi dengan cara penyusunan APBN berimbang. Setelah itu, adanya upaya menyelesaikan masalah utang luar negeri dan mencari utang baru. Selanjutnya yaitu diplomasi intensif ke Paris, yakni Paris Club menyelesaikan utang negara, dan ke London Club menyelesaikan utang swasta. Selanjutnya ada kebijakan dan lembaga mengenai penanaman modal, adanya undang-undang mengenai penanaman modal asing, modal dalam negeri, dan Kepres
mengenai BPPM diubah menjadi tim teknis penanaman modal yang kemudian diganti lagi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Baik, untuk trilogi pembangunan sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1960 dan berjalan sampai akhir tahun 1990-an. Latar belakang trilogi pembangunan ini sendiri adalah inflasi yang mencapai 650% pada awal Orde Baru, serta kerusakan alat-alat produksi, terutama alat produksi pada sektor pertanian, yang tentunya membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Maka trilogi pembangunan ini menjadi senjata pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan mesejahterakan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3 fokusan dalam trilogi pembangunan itu yang pertama, stabilitas nasional yang diperjuangkan dengan menetapkan suatu regulasi untuk menekan kebebasan pers dan mahasiswa karena mereka saat itu dianggap dapat menekan pemerintahan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan melakukan pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan ini dibagi menjadi 8 jalur. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di tanah air. Yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Ketiga poin trilogi ini harus berjalan dengan selaras, karena satu yang dengan yang lainnya saling berkaitan untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita, sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Beberapa orang sendiri saat ini masih menilai bahwa trilogi pembangunan ini cukup efektif bahkan untuk diperlakukan hingga masa sekarang. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Cita-cita Indonesia dalam pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, di mana dalam hal ini Indonesia mengupayakan kemajuan dalam berbagai sektor, mulai dari politik, sosial, pendidikan, termasuk juga ekonomi. Setiap pemimpin pasti memiliki taktik tersendiri dalam mewujudkan pembangunan nasional, sama halnya dengan masa Orde Baru. Repelita 4 hadir pada tanggal 1 April 1984 dengan memfokuskan pada sektor industri dengan tujuan menaikkan devisa negara. Pada saat ini, sektor pertanian dan pertambangan diganti dengan sektor industri. Walaupun periode saat itu terdapat resensi ekonomi yang global, tapi hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian rakyat Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan pada Repelita 4 antara lain devaluasi mata uang secara bertahap, meminimalisir anggaran belanja, adanya reformasi pada administrasi pembangunan, memfokuskan terhadap ekspor non-migas, serta meningkatkan daya saing pada industri domestik. 1 April 1989 adalah awal mulanya pelaksanaan Repelita 5 dengan memfokuskan dalam bidang industri ekspor dengan tujuan agar Indonesia mengurangi ketergantungannya akan minyak dan gas. Walaupun sudah masuk dalam sektor industri, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan. Terdapat beberapa kendala yang ternyata memberikan dampak yang cukup besar terhadap Repelita 5. Di antaranya adalah bencana kekeringan yang melanda beberapa wilayah Indonesia dan jatuhnya ekonomi secara global di mana hal ini berdampak pada proker pemerintah masa itu. Masuk pada masa akhir Repelita 5, grafik pertumbuhan ekonomi justru meningkat. Sehingga beberapa orang berpendapat bahwa Repelita 5 ini merupakan salah satu proker pemerintah yang berjalan dengan sukses. Repelita 6 dimulai pada tanggal 1 April 1994, di mana pada pelaksanaan Repelita ini cenderung fokus pada bidang ekonomi dengan target mengalami pertumbuhan di atas 7%. Dengan cara mendorong ekspor non-migas, melangsungkan deregulasi ekonomi serta melaksanakan pembinaan perusahaan dan industri menengah ke bawah. Namun, implementasi dan kebijakan tersebut belum berhasil karena adanya krisis moneter. Krisis moneter bukan hanya berdampak bagi negara Indonesia, melainkan juga berdampak bagi negara sekitar.
Krisis moneter yang terjadi pada tahun itu seperti wabah bagi Indonesia, sehingga pemerintah sudah tidak lagi mampu mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Kegagalan Replita 6 merupakan program akhir pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya yaitu kerja sama IMF dan krisis moneter. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kerjasama pemerintah dengan IMF atau International Monetary Fund. International Monetary Fund atau IMF atau dikenal sebagai Dana Moneter Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods yang bertujuan untuk mengawasi sistem keuangan global, menggalang kerjasama ekonomi antar negara, serta memberikan dukungan finansial dalam situasi-situasi krisis ekonomi. Pemerintah Orde Baru sendiri merasa tidak akan mampu mengatasi permasalahan perekonomian yang cukup pelik sendirian saja. Mereka kemudian menggandeng kerjasama dengan Bank Dunia dan IMF pada akhir 1960-an. Bank Dunia, IMF, dan ADB sendiri kemudian membentuk suatu kelompok konsorsium The Intergovernment Group on Indonesia atau IGI, dan tujuan dari IGI ini adalah untuk mempermudah mereka menggelontorkan dana pembangunan ekonomi kepada Indonesia. Dalam memberikan bantuan kepada Indonesia, IGI memberikan program yang memperkuat neraca pembayaran, baik kredit valuta asing, bantuan pangan, maupun proyek. Yang kedua, kita akan membahas mengenai krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Kronologi dari krisis moneter tahun 97 sampai 98. Pada pertengahan 1997, Indonesia diterpa krisis moneter. Saat itu, krisis keuangan menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997. Krisis Asia yang dimulai dari Thailand menghantam Indonesia kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah, dampaknya menyebar ke seluruh sendi perekonomian negara, hingga memunculkan gejolak sosial politik dan tuntutan reformasi. Kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk karena pada akhir tahun 1997, persediaan 9 bahan pokok atau sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali sehingga biaya hidup semakin tinggi. Pada Januari 1998, rupiah tenggelam hingga level 17.000 per US dollar atau kehilangan 85%. Kondisi itu membuat hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut. Kondisi ekonomi yang kacau membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan investor pergi meninggalkan Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF belum terrealisasi. Pada Mei 1998, demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Setelah membahas mengenai kronologi krisis moneter, kita menganalisis krisis moneter dari sisi penyebab, dampak, dan solusinya. Untuk penyebabnya sendiri, yaitu sistem devisa yang bebas tanpa pengawasan yang memadai. Yang kedua, nilai mata uang rupiah relatif melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan membuat nilainya terlalu tinggi. Yang ketiga, sistem bank di Indonesia saat itu lemah, sehingga berdampak pada meningkatnya utang luar negeri. Yang keempat, situasi politik yang memanas pada 1998, turut berdampak pada kondisi ekonomi. Yang terakhir, yaitu penundaan bantuan dari IMF. Untuk dampaknya sendiri, yaitu penurunan nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat, hilangnya kepercayaan negara asing, reformasi struktural dan runtuhnya Orde Baru, dan maraknya kemiskinan dan pengangguran. Untuk solusinya sendiri ada 3. Yang pertama, restrukturasi utang swasta. Cara pemerintah mengatasi krisis ekonomi di tahun 1997 terhadap situasi ini adalah melalui pembentukan Tim Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta atau TPU-LNS. Mereka berhasil mencapai kesepakatan Frankfurt dengan kreditur luar negeri yang diwakili Bank Steering Committee untuk melakukan restrukturasi utang swasta. Yang kedua ada perbaikan sistem perbankan.
Pembenahan sistem perbankan dilakukan dengan mengambil tindakan preventif melalui pembekuan aktivitas usaha pada bank yang sedang sakit dan bisa memicu kerusakan sistem. Selanjutnya, pemerintah memberikan paket restrukturasi perbankan secara menyeluruh. Paket pertama yaitu rekapitulasi serta penyempurnaan ketentuan serta peraturan perbankan, sedangkan yang kedua berupa percepatan restrukturasi. Selain itu, pemerintah juga membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang bertugas untuk melakukan restrukturasi menyeluruh sistem perbankan nasional. Yang terakhir yaitu makroekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan seluruh lapisan masyarakat, baik pengusaha, jajaran pemerintah, hingga rakyat kecil, terkena dampaknya. Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti melonggarkan APBN agar bisa memberikan bantuan kepada rakyat kecil, mengupayakan tambahan utang, dan melakukan privatisasi beberapa BUMN. Selanjutnya adalah dampak dari kebijakan ekonomi pada era Soeharto. Terdapat dua dampak, yakni positif dan negatif. Dampak positif yang pertama adalah swasembada pangan dan energi, di mana pada tahun 1984 kebutuhan pangan di dalam negeri sudah terpenuhi, dan kemudian produksi beras pada saat itu mencapai 25,8 juta ton. Yang kedua adalah meratanya pelayanan publik di Indonesia. Peran birokrasi dalam pelayanan publik berkembang dengan pesat. Kemudian pengeluaran pemerintah untuk sektor seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial itu juga meningkat dari repelita 1 sampai ke 5. Yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pada masa ini itu sudah cukup untuk mengurangi kemiskinan, karena kebutuhan dasar mereka juga sudah cukup terpenuhi. Yang keempat adalah kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan lain-lain. Kemudian dampak negatif. Yang pertama adalah maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dari segi ekonomi maupun politiknya. Yang kedua adalah perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Yang selanjutnya adalah kapitalisasi dalam sektor pertanian dan pencemaran tanah pada revolusi hijau. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis kebijakan ekonomi era Soeharto pada tahun 1984 sampai 1998. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.